Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Deni Suju Epsakmi, yang kemudian yang kedua ada Valiska Aliza Kaina, Naila Ramadina Ahmad, kemudian yang terakhir ada Putri Marianti Datumula. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai PT Davam Property Indonesia (TBK) yang merupakan perusahaan di bidang properti, khususnya dalam pembangunan hotel dan hunian. Presentasi ini akan fokus pada analisis resiko saham perusahaan tersebut, baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk menilai potensi dan kelayakan investasinya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan penjelasan latar belakang terlebih dahulu. Boleh di next slide. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, kami ingin menyoroti pentingnya sektor pariwisata dan properti sebagai kontributor besar bagi perekonomian nasional. Namun, sektor ini juga memiliki tingkat resiko yang tinggi karena sangat sensitif terhadap berbagai faktor seperti krisis ekonomi, perubahan regulasi, hingga dampak pandemi. PT Devam Property Indonesia (TBK) ini atau disingkat dengan Devam adalah salah satu perusahaan di sektor ini yang juga terdampak oleh resiko-resiko tersebut. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan seperti Devam untuk menerapkan manajemen risiko secara tepat guna menjaga kelangsungan bisnis dan tetap menarik minat investor. Pendekatan gabungan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai profil risiko strategi mitigasi. Kita ada dua pendekatan, yaitu ada pertama kualitatif melalui kerangka enterprise risk management, dan yang kedua itu adalah pendekatan kuantitatif dengan model indeks tunggal untuk menganalisis kinerja saham Devam selama periode 2022 hingga 2024. Boleh di next slide. Nah, ini adalah alasan memilih perusahaan ini. Kenapa sih kita memilih perusahaan ini? Alasan kami yang pertama itu adalah, Devam adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga kami memiliki akses terbuka terhadap laporan keuangan, data operasional, hingga pergerakan harga sahamnya. Hal ini sangat mendukung analisis kuantitatif dan kualitatif secara lebih akurat. Kedua, Devam beroperasi di sektor pariwisata yang dikenal sangat rentan terhadap risiko eksternal seperti pandemi, gejolak ekonomi global, dan perubahan regulasi. Karena tingkat kerentanannya tinggi, sektor ini menjadi sangat menarik untuk dikaji dalam konteks manajemen risiko. Nah, dan yang ketiga, Deva memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Mereka tidak hanya berkontribusi pada sektor properti dan pariwisata saja, tapi juga punya dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi wilayah tempat mereka beroperasi. Jadi resiko yang mereka hadapi tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada masyarakat sekitar. Oke, boleh di next slide. Nah, kemudian di sini ada rekomendasi strategi berdasarkan kondisi saham Devamnya sendiri. Berdasarkan kondisi saham Devam yang cenderung belum stabil dan tantangan yang mereka hadapi di sektor properti dan pariwisata, kami merumuskan beberapa strategi rekomendasi. Yang pertama adalah peningkatan likuiditas dan visibilitas pasar. Kemudian yang kedua, perkuat manajemen risiko dan efisiensi operasional. Devan bisa menyusun ulang portofolio aset, mengevaluasi ulang beban operasional, serta memanfaatkan digitalisasi proses internal agar lebih efisien. Yang ketiga, diversifikasi proyek dan model bisnis. Artinya, Devam bisa memperluas jenis proyek ke properti pendukung pariwisata seperti akomodasi murah atau layanan digital, agar target pasar mereka semakin luas dan tidak bergantung pada satu jenis proyek saja. Lalu, yang keempat adalah mengadopsi transformasi digital dan ESG. Devam dapat melaporkan inisiatif keberlangsungan mereka seperti penggunaan energi hijau atau bangunan ramah lingkungan. Hal ini dapat menjadi daya tarik bagi investor institusi institusi yang kini sangat memperhatikan aspek EDC tadi. Boleh di next slide yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Naila Ramadina. Baik, selanjutnya adalah standar deviasi perusahaan Davam di tahun 2022. Di sini kami mengambil return dari return bulanan, yaitu dengan perhitungan harga akhir bulan dikurang dengan harga awal bulan, kemudian dibagi dengan harga awal bulan dikali 100%. Di sini sudah terdapat beberapa data di tahun 2022 mulai dari Januari dan juga sampai Desember. Kemudian hasil standar deviasi untuk tahun 2022 dapat terlihat berada di 2.906%. Boleh dilanjut untuk standar deviasi tahun selanjutnya. Masih sama menggunakan retur bulanan.
Di sini juga sudah terdapat data dari bulan Januari sampai dengan Desember dan hasil standar deviasi di tahun 2023 berada di angka 3,95%. Lanjut. Nah, berikut adalah tahun terakhir atau tahun 2024 dari return bulanan PT Dafam. Di sini terdapat standar deviasi di angka 350%. Selanjutnya, berikut merupakan gabungan standar deviasi dari tahun 2022 sampai 2024, yang dimana standar deviasi tertinggi didapatkan pada tahun 2022 dan semakin semakin ke sini standar deviasi dari perusahaan Dafam itu sendiri semakin menurun. Dan untuk total gabungan standar deviasi dari tahun 2022 sampai 2024 berada di 1,463%. Selanjutnya, Selanjutnya, analisis kualitatif pada tahun 2022. Jadi di slide ini tuh menjelaskan bahwa di tahun 2022, Davam paling banyak menghadapi risiko operasional dan strategis. Di tahun 2022, risiko utama yang dihadapi Davam adalah operasional dan strategis. Secara operasional, perusahaan mengalami hambatan seperti keterlambatan proyek dan gangguan sistem IT yang bisa mengganggu jalannya aktivitas harian. Selain itu, ada juga risiko dari luar perusahaan seperti bencana alam, permintaan pasar yang berubah-ubah, hingga ketatnya persaingan. Semua ini membuat manajemen harus berhati-hati dalam mengambil keputusan karena bisa berdampak langsung pada reputasi dan arah bisnis perusahaan. Selanjutnya, analisis kualitatif tahun 2023. Di slide ini menjelaskan bahwa di tahun 2023 muncul risiko penurunan permintaan pasar, terutama pada sektor hunian dan hotel. Di tahun 2023, Dava mulai merasakan risiko penurunan permintaan pasar. Ini membuat hunian dan layanan hotel yang mereka sediakan jadi kurang diminati. Kondisi ini kemungkinan besar dipicu oleh faktor ekonomi, seperti daya beli masyarakat yang melemah. Selain itu, risiko strategis dan operasional juga meningkat, yang akhirnya membuat proses operasional perusahaan berjalan lebih lambat dari biasanya. Selanjutnya, analisis kualitatif tahun 2024. Di sini fokus pada risiko keuangan akibat fluktuasi nilai tukar dan strategi bisnis yang kurang adaptif. Di tahun 2024 ini, risiko yang paling besar berasal dari sisi keuangan. Nilai tukar yang tidak stabil menyebabkan fluktuasi pada aset dan kewajiban perusahaan. Akibatnya, Davam mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban seperti pinjaman. Selain itu, strategi bisnis yang digunakan kurang bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar, sehingga menyebabkan kerugian dan hilangnya pangsa pasar. Selanjutnya, kami melakukan analisis risiko kuantitatif dengan pendekatan sistematis dan sorry. Untuk analisis kualitatif, kami menggunakan metode pendekatan Enterprise Risk Management atau IRM. Kami mengelompokkan risiko ke dalam 4 kategori utama. Pertama, risiko strategis seperti perubahan permintaan pasar, risiko finansial seperti fluktuasi suku bunga, risiko operasional termasuk bencana alam dan gangguan sistem IT, dan terakhir risiko kepatuhan yang mencakup risiko hukum dan regulasi. Next. Selanjutnya, kami melakukan analisis risiko kuantitatif dengan pendekatan sistematis dan non-sistematis terhadap saham PT
Dafam TBK selama tahun 2022 hingga 2024. Dalam hal ini, kami menggunakan indeks LQ45 sebagai benchmark pasar. Terlihat bahwa risiko sistematis dan non-sistematis mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023, kemudian cenderung stabil di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan perusahaan cukup efektif dalam merespon dinamika pasar. Next. Pada grafik ini ditampilkan pergerakan harga saham PT Dafam Indonesia dibandingkan dengan indeks LQ45 sebagai acuan pasar. Terlihat bahwa saham Dafam cenderung bergerak fluktuatif, namun masih berada dalam rentang yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa saham perusahaan belum tentu sensitif terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan, yang berarti risiko sistematisnya relatif terkendali. Next. Untuk kesimpulan, dari hasil analisis, terlihat bahwa total risiko saham PT Dafam Indonesia menurun selama periode 2022 hingga 2024, terutama karena strategi internal seperti efisiensi dan diversifikasi. Namun, risiko sistematis dari faktor pasar masih menjadi pengaruh utama terhadap kinerja saham. Karena itu, manajemen risiko yang adaptif dan proaktif tetap sangat diperlukan, mengingat perusahaan masih rentan terhadap kondisi eksternal. Next. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, mungkin Makasih. cukup sekian.